Ya, hari ini kita masuk ke materi tentang teknik counting lanjut. Jadi, teknik counting lanjut ini adalah teknik-teknik perhitungan yang lebih lanjut ya. Kalau sebelumnya Anda sudah belajar dengan menggunakan ada aturan penjumlahan, aturan perkalian, kemudian ada koefisien binomial, inklusi eksklusi gitu ya, ada permutasi, kombinasi. Nah, sekarang inilah teknik counting lanjutnya nanti yang akan kita pelajari di sini adalah tentang relasi rekuren, kemudian ada fungsi pembangkit, dan aplikasi inklusi eksklusi. Nah, untuk yang hari ini kita masuk ke relasi rekuren ya. Nah, ini relasi rekuren untuk suatu barisan AN itu adalah persamaan yang menyatakan AN dalam salah satu atau lebih bentuk A0, A1, sampai AN-1 untuk semua N dengan N-nya lebih besar sama dengan N0, di mana N0 ini merupakan bilangan bulat non-negatif. Nah, berikut ada contoh. Misalkan saya punya barisan AN yang memenuhi relasi rekuren AN sama dengan AN-1 dikurangi AN-2. Nah, ini relasinya berlaku untuk N-nya mulai dari 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian di sini diketahui syarat awalnya adalah A0 sama dengan 3, kemudian A1-nya sama dengan 5, maka dengan syarat tersebut kita bisa menentukan nilai-nilai yang kita inginkan. Nah, misalnya di sini contohnya, kalau saya ingin menentukan A2 gitu ya. Kalau di sini diketahui berarti A2 itu adalah berdasarkan relasinya berarti A1 dikurangi A0 ya. Nah, A1-nya diketahui adalah 5, kemudian A0-nya diketahui 3. Maka hasilnya di sini 2. Nah, relasi rekuren atau biasa Anda kenalnya kemarin rekursif gitu ya. Jadi kalau rekursif itu kan dia bergantung oleh suku yang sebelumnya gitu ya. Jadi contohnya kalau Anda ingin mengetahui suku yang ke-100 gitu ya, berarti Anda harus tahu juga suku yang ke-98 dan 99. Jadi nggak bisa langsung ya. Nah, di sini nanti kita bisa menentukan maksudnya mencari solusi suatu relasi rekuren. Solusi itu artinya kita tidak harus menentukan seperti tadi ya. Jadi kalau ingin mencari A100 kita nggak harus lewat A99 dan A98 gitu ya. Ya, untuk yang A3 di sini nanti Anda bisa hitung ya. Jadi A3 itu berarti A2 dikurangi A1. Nah, kemudian di sini barisan AN disebut atau dikatakan solusi dari relasi rekuren bila AN memenuhi relasi rekuren. Nah, di sini saya punya contoh. Misalkan saya punya barisan AN-nya adalah 3N. Nah, artinya yang 3N ini gitu ya, ini tuh berarti dia hanya tidak maksudnya tidak bergantung oleh suku yang sebelumnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ingin mencari A100 langsung aja berarti 3 kali 100 gitu ya. Tanpa menggunakan relasi rekuren atau rekursif. Nah, di sini kita ingin melihat apakah barisan AN sama dengan 3N itu merupakan solusi gitu ya. Solusi dari relasi yang kita punya ini. Nah, ini relasi kitanya, relasi rekurennya. Nah, di sini untuk mengeceknya berarti kita masukkan ya. Kalau saya punya AN-nya itu sama dengan 3N, maka AN-1-nya berarti ini kan, nah kita tinggal mengganti N-nya dengan N-1 ya. Ini akan sama dengan 3N min 3. Kemudian AN-2. AN-2 itu berarti 3 dikalikan N-2 sama dengan 3N min 6. Nah, dari sini
kita masukkan sekarang ke relasinya gitu ya. Relasinya di sini adalah AN sama dengan 2AN-1 min AN-2. Anda substitusikan ke dalam persamaan atau relasi rekuren yang ini. Maka Anda punya apa? 2 dikalikan AN min 1-nya adalah 3N min 3, kemudian dikurangi AN min 2-nya 3N min 6. Nah, kalau Anda hitung, berarti ini berapa nih? 6N min 6 min 3N plus 6 ya. Nah, yang 6-nya ini habis, kita bisa coret, tinggal 6N min 3N. Saya pindah sini ya. Ini hasilnya kalau kita hitung sama dengan 3N. Nah, 3N itu adalah apa? 3N sama dengan AN gitu ya di sini ya. Karena kita punya di sini AN sama dengan 3N. Nah, artinya apa? Artinya yang relasi ini sama juga dengan AN. Artinya berarti dia merupakan yang AN sama dengan 3N itu merupakan solusi ya. Nah, sekarang apakah solusi dari relasi rekuren itu tunggal? Nah, ternyata tidak tunggal gitu ya. Nah, sekarang coba Anda selidiki apakah AN sama dengan 2 pangkat N itu merupakan solusi dari relasi rekuren tersebut. Silahkan, ada yang mau mencoba? Ini saya hapus dulu ya. Ini Anda bisa ya. Oke, silahkan Anda. Ada yang mau mencoba? Ayo, ada yang mau coba nggak? Nah, sekarang kita cek ya. AN-nya adalah 2 pangkat N. Maka di sini AN min 1 berarti ini sama dengan 2 pangkat N min 1 gitu ya. Kemudian AN min 2 sama dengan 2 pangkat N min 2. Nah, sekarang kita masukkan ke substitusi ya. Apakah sama gitu ya? Apakah hasilnya jadi AN? 2 AN min 1 dikurangi AN min 2. Berarti ini sama dengan 2 dikali 2 pangkat N min 1 dikurang 2 pangkat N min 2. Nah, gimana nih? Kira-kira dia solusi bukan? Kalau kita hitung ini hasilnya jadi 2 pangkat N yang ini ya. Karena kan ini kan 2 pangkat 1 ya. Jadi 2 pangkat 1 dikurangi 1, nanti jadinya habis tinggal 2 pangkat N. Kemudian min 2 pangkat N dikalikan dengan 2 pangkat min 2. Nah, kalau kita lihat ini hasilnya sama dengan AN tidak? Sama tidak dengan AN? Kalau kita lihat dia tidak sama dengan AN ya. Kan harus sama dengan 2 pangkat N. Nah, di sini dia tidak sama dengan AN. Ya, kalau tidak sama dengan AN artinya apa? Artinya barisan AN sama dengan 2 pangkat N itu bukan merupakan solusi dari relasi rekuren, gitu ya. Nah, sekarang ada lagi nih, AN sama dengan 7, apakah merupakan solusi dari relasi rekuren yang kita punya? Ya, sekarang kita coba.
AN-nya ini sama dengan 7. Nah, kalau Anda perhatikan, AN sama dengan 7 ini kan merupakan fungsi konstan ya. Jadi, AN-1 juga pasti 7. Nanti AN-2 juga hasilnya juga 7. Ya. Jadi, kita substitusikan ke relasi rekurennya 2AN-1 dikurangi AN-2. Nah, ini akan sama dengan 2 kali 7 kurangi 7. Sama dengan hasilnya 7 ya. Ini sama dengan AN. Nah, sehingga artinya apa? Jadi kita bisa menyimpulkan jadi AN sama dengan 7 ini merupakan, atau saya hapus deh. Saya pakai teks saja. Ya, jadi kita bisa tuliskan jadi AN sama dengan 3N dan AN sama dengan 7 ini merupakan solusi dari relasi rekuren ini saya tulis gini aja deh ya, ini nggak bisa nulis subscript. Itu ya. Nah, ini jadi AN sama dengan 3N dan AN sama dengan 7 itu merupakan solusi dari relasi rekuren yang kita punya ini. Tuh. Sampai sini bisa dipahami ya, kalau dia solusi. Jadi artinya, kita bisa menentukan solusi gitu ya, dari suatu relasi rekuren. Nah, sekarang contoh yang kedua. Saya punya barisan AN berikut ini ya. Jadi yang ini nih adalah barisannya. Nah, Anda tinggal ngecek apakah barisan ini merupakan solusi dari relasi rekuren yang saya punya ini. 8AN-1 dikurangi 16AN-2. Ya, silahkan dicoba. Apakah AN sama dengan 0 merupakan solusi? Iya, Bu. Kenapa? Ini saya tulis aja atau gimana, Bu? Boleh, ditulis boleh. Oke. Oke, karena tadi barisannya ini juga sama barisan konstan ya. AN sama dengan 0. Jadi di sini kalau Anda substitusikan hasilnya akan sama dengan AN ya. Jadi AN sama dengan 0 itu merupakan solusi dari relasi rekuren. Ya, terima kasih. Yang B gimana yang B? Minta tolong dihapus dulu, Bilamar. Yang bisa menghapus ini hanya yang menulis tadi. Saya nggak bisa menghapus. Baik, Bu. Langsung yang itu aja, yang gambar yang tempat sampah.
Otomatis kehapus semua kalau yang ando satu-satu. Silakan yang B. Yang B, AN sama dengan 2 pangkat N. Apakah solusi dari relasi rekuren tersebut? Ayo, ada yang mau coba? Ya, silahkan Mas Raihan mencoba. AN-nya sama dengan 2 pangkat N, maka nanti AN-1-nya berarti di sini adalah 2 pangkat N-1 ya. Kemudian AN-2-nya berarti ini 2 pangkat N-2. Tinggal kita substitusi 8 AN-1 min 16 AN-2 ya. Ini 8, saya masukkan 2 pangkat N-1 dikurangi 16 2 pangkat N-2. Nah, ini kira-kira hasilnya berapa nih? Ini Hasilnya 0 ya. Hasilnya 0. Yang lain hasilnya berapa? Hasilnya 0 juga, Bu. 0. Oke. Ya, hasilnya 0 ya. Nah, ternyata dia tidak sama dengan AN ya. Oke, jadi bukan solusi ya, yang 2 pangkat N. Oke, sekarang yang C. Yang saya hapus. Silakan yang C, ada yang mau coba? Apakah dia merupakan solusi? Nah, ini saya tuliskan. Ya, hasilnya apa tuh? Apakah hasilnya N kali 4 pangkat N? Nah, bisa disederhanakan dulu ya. Jadi ini 4 pangkat N. Ininya jadi per 4 ya. Kurangi 16 N-2 4 pangkat N. Ini per 16 berarti ya. Ya, berapa nih? 2
N-1 pangkat kali 4 pangkat N dikurangi ini N-2 kali 4 pangkat N. Hasilnya sama dengan berapa? Sudah yang coba? Hasilnya berapa ini? Hasilnya N4 pangkat N. Oke, N kali 4 pangkat N ya. Jadi artinya dia solusi ya. Solusi dari relasi rekuren yang kita punya. Oke, bisa dipahami ya sampai sini ya. Saya lanjutkan. Nah, di sini ada contoh. Jadi kita bisa menggunakan relasi rekuren untuk menyelesaikan suatu permasalahan berikut. Misalkan di sini saya punya ada seorang nasabah menyimpan uang sebanyak 100 juta di bank dengan suku bunga majemuknya 15% per tahun. Nah, kemudian kita ingin menghitung berapa uang yang dimilikinya setelah 30 tahun. Nah, di sini kita memisalkan dulu ya. Misalkan PN adalah jumlah uang di tabungan setelah N tahun. Kemudian kita ingin mengetahui ya, bagaimana cara menghitung PN jika PN-1 diketahui. Nah, di sini diketahui tadi uang awalnya itu adalah 100 juta atau P0-nya 100 juta. Kemudian P1 berarti jumlah uang di tabungan setelah 1 tahun. Tadi katanya akan ada bunga 15% per tahun. Jadi bisa kita tuliskan P1 itu sama dengan P0 ditambah 0,15 P0. Ya, jadinya kan bunganya bergantung dari P0-nya di sini ya. Kalau kita tuliskan di sini jadi P1 itu sama dengan 1,15 P0. Nah, kemudian P2. P2 itu berarti berapa nilainya? Berarti kan dia ada P1 gitu ya. P1 ditambahkan bunganya 0,15 P1. Ya, atau kita bisa tuliskan di sini jadinya 1,15 P1. Nah, tadi P1 itu adalah 1,15 P0. Jadi kita bisa tuliskan P2 itu adalah 1,15 ini kuadrat gitu ya, berdasarkan dari suku uang awalnya. Nah, dari sini ke P3 kita hitung. P3 berarti berapa? P3 itu sebenarnya adalah P2 ditambahkan 0,15 P2. Nanti kalau Anda hitung, ini akan sama dengan 1,15 pangkatnya jadi 3 ya, P0. Nah, dari sini kita kelihatan pola nih ya. Kalau 2, di sininya pangkatnya 2, kalau 3, pangkatnya 3. Maka nanti kita bisa menyimpulkan di sini. Membuat suatu relasi rekurennya berarti PN sama dengan 1,15 pangkat N dikalikan P0. Ya. Jadi, untuk menjawab pertanyaan yang di sini, berapa uang yang dimiliki setelah 30 tahun? Berarti pada saat N-nya 30 ya. Jadi Anda tinggal hitung. P30 itu adalah kayak angka 6. Oke, sama. P30 sama dengan 1,15 pangkat 30 ya. Kalikan P0. P0-nya adalah 100 juta. Ya, ini nanti Anda bisa hitung ya. Nah, ini aplikasinya menggunakan relasi rekuren ya. Kemudian ada contoh yang berikutnya adalah tentang bilangan Fibonacci gitu ya. Mungkin pada
yang rekursif juga pernah disinggung gitu ya dengan Bu Triani. Jadi untuk yang permasalahan kelinci gitu ya, permasalahannya awalnya seperti ini. Jadi sepasang kelinci ditaruh di suatu pulau, kemudian dia akan beranak sampai berumur 2 bulan. Setelah berumur 2 bulan, setiap sepasang menghasilkan sepasang yang lain setiap bulannya. Nah, di sini kita misalkan Fn adalah jumlah pasangan kelinci setelah N bulan. Maka kita dapat menyimpulkan F1 artinya jumlah pasangan kelinci pada bulan pertama gitu ya, itu ada sebanyak satu pasang maksudnya di sini. Nah, kenapa? Karena dia belum melahirkan gitu ya. Kemudian yang F2, jumlah pasangan kelinci setelah 2 bulan juga ternyata masih jumlahnya masih satu pasang karena tadi di sini setelah berumur 2 bulan baru dia bisa beranak gitu ya. Nah, dari ilustrasi tersebut saya bisa menggambarkan nih secara ininya ya. Jadi ini yang bulan pertama, ini bulan kedua. Nah, pada bulan ketiga ini yang baru gitu ya, baru lahirnya sepasang nih. Kemudian pada tahun keempat, pada bulan keempat lahir lagi, yang induknya ini melahirkan lagi gitu ya. Maka jumlahnya jadi ada 3 pasang. Ya, ini asumsinya melahirkannya sepasang-sepasang gitu ya, padahal kan sebenarnya kalau kelinci itu lebih dari sepasang ya. Kemudian pada bulan kelima, nah melahirkan lagi yang induknya gitu ya, melahirkan yang ini dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa membuat suatu relasi rekuren gitu ya. Jadi kita lihat di sini berdasarkan bulan sebelumnya gitu ya. Jadi di sini untuk menentukan Fn, artinya kita menambahkan jumlah pasangan pada bulan sebelumnya atau pada Fn-1 dengan jumlah pasangan yang baru lahir, yaitu Fn-2. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa relasi rekuren relasi rekuren untuk bilangan Fibonacci itu adalah ini ya, Fn sama dengan Fn-1 ditambah Fn-2. Untuk N-nya di sini mulai dari 3. Kemudian F1-nya dengan syarat awal F1 sama dengan 1 dan F2 sama dengan 1. Nah, sekarang kita ingin masuk ke sini ya. Jadi kalau tadi kan untuk menentukan solusi diberikan barisannya gitu ya, diberikan barisannya, maka kita mengecek apakah dia solusi atau bukan. Kalau sekarang kita diberikan relasi rekurennya dengan syarat awalnya, kita ingin menentukan solusinya sekarang. Nah, ini kita bisa menggunakan yang namanya pendekatan iteratif gitu ya. Jadi iteratif itu nanti secara berkesinambungan ya, terus sini. Jadi misalnya gini, AN 3 AN-1. Nah, maka saya bisa tuliskan ini kan sama dengan 3 dikali. Nah, Anda ingat AN-1, kalau saya punya AN-nya adalah 3 AN-1, maka di sini AN-1 jadi 3 kali AN-2 gitu ya. Karena kan berkurang 1 nih N-1. Kalau N-1 pasti ini N-2. Atau saya bisa tulis ini 3 kuadrat AN-2. Terus kita lanjutkan lagi. Kita gantikan yang AN-2. AN-2 itu berarti apa? 3 kali AN-3. Maka ini akan sama dengan 3 pangkat 3 AN-3. Terus kita lakukan gitu ya. Ini 3 pangkat 3 AN-3 kita ganti jadi 3 AN-4. Ini akan sama dengan 3 pangkat 4 AN-4. Nah, di sini kan kita punya syarat awalnya A0 sama dengan 2.
kita ingin yang di akhir ini harus A0 gitu ya. Jadi kalau kita lakukan terus nanti sebanyak N langkah, maka nanti kita punya. Ini hasilnya adalah berarti apa nih? 3 ya. Nah, gini kan ya, 3 pangkat N, berarti kan ini A, N, min N gitu ya. Karena dari polanya nih, kalau nya 2, ini 2, 3, 3, 4, 4. Maka kalau sininya N, jadinya ini AN min M, atau sama dengan 3 pangkat N kali A0. Nah, diketahui A0-nya sama dengan 2, maka sama dengan 3 pangkat N kali 2. Atau biasanya seterusnya 2 kali 3 pangkat N gitu ya. Nah, ini merupakan solusi dari relasi rekuren. Jadi kalau misalnya Anda pengen menentukan suku ke 90 gitu ya, jadi N-nya Anda gantikan ya. Kalau yang di sini kan Anda harus rekursif ya. Mau 90 berarti Anda harus tahu yang ke 89. Tapi dengan menggunakan solusi ini, berarti untuk menentukan 90 tinggal Anda menentukan 2 dikali 3 pangkat 90. Dapat langsung ya, tanpa harus rekursif. Nah, sekarang kita cek ya, apakah benar 2 kali 3 pangkat N itu merupakan solusi dari relasi rekuren. Caranya seperti tadi, Anda masukkan ke sini, substitusikan ke suatu relasinya ya. Jadi AN sama dengan, jangan AN ya. Jadi kalau saya punya 3 AN min 1, ini sama dengan kita masukkan ininya ya. 3 dikalikan 2 kali 3 pangkat N min 1 ya. Aduh, nggak cukup. Nah, ini akan sama dengan berarti 2 kali 3 pangkat N ya. Karena ini kan 3, ininya 3 pangkat min 1 kan, jadinya kan 1/3 ya, maka habis. Jadi kita punya 2 kali 3 pangkat N. Ini sama dengan AN. Nah, jadi jelas terbukti bahwa dia merupakan solusi dari relasi rekuren AN sama dengan 3 AN min 1. Ya. Ini prosesnya menggunakan pendekatan iteratif. Sampai sini bisa dipahami untuk yang pendekatan iteratifnya? Atau mau ada yang ditanyakan tidak? Tidak ada yang ditanyakan? Bisa dipahami? Oke, yang contoh kedua ya. Ini saya hapus dulu. Contoh yang kedua, AN sama dengan AN min 1 ditambahkan 2. Nah, berarti ini kalau AN-nya adalah AN min 1 tambah 2, maka AN min 1 jadi apa nih? AN min 2 ditambah 2 gitu ya, ditambah 2. Atau bisa saya tuliskan AN min 1 ditambahkan AN min 2 ya. AN min 2 ditambahkan, saya bisa tulis 2 kali 2 gitu ya, karena 2-nya ada 2 nih ya, tambah 2 tambah 2. Kemudian AN min 2-nya kita gantikan lagi. AN min 2 berarti AN min 3 ditambahkan 2 ditambahkan 2 kali 2. Atau bisa saya tulis AN min 3 ditambahkan, nah 2-nya gabung ke sini ya. Jadi saya punya 3
kali 2, gini aja nulisnya ya. Nah, terus kita lakukan sampai, nah kayak tadi, sebanyak N langkah berarti ya, kalau ingin mendapatkan A0, berarti saya punya di sini A N min N, gitu ya, ini tambah 2 ditambah, berarti ini sebanyak N min 1 gitu ya, kali 2. Nah, atau sama dengan saya punya A0 ditambahkan, berarti pindah ke sini yang 2-nya jadi N kali 2. Atau sama dengan, kita tahu A0-nya 3 ya, 3 plus 2N. Nah, jadi kita punya solusinya adalah 3 plus 2N. Nah, Anda bisa cek ya, apakah benar nggak dia solusi gitu ya, seperti tadi. Kita cek di sini aja. Saya pakai warna ini aja. Nah, kita ceknya berarti di sini AN min 1 ditambah 2 gitu ya. Sama dengan, berarti AN-nya kan kita punya 3 tambah 2N ya. 3 ditambah 2 kali N min 1 ditambah 2. Berarti ini sama dengan 3 plus 2N ya. Ini min 2 tambah 2 habis 3 plus 2N. Maka akan sama dengan AN. Ya, jadi dia merupakan solusi, benar ya. Ya, jadi solusi dari AN min 1 tambah 2 itu adalah 3 tambah 2N. Sampai sini bisa dipahami? Oke, saya lanjutkan ya. Nah, sekarang contoh yang berikutnya adalah Menara Hanoi. Nah, Menara Hanoi ini merupakan sebuah puzzle gitu ya, yang ditemukan oleh Edward Lucas. Jadi, di sini ada 3 tiang yang digunakan untuk meletakkan sebuah cakram dengan ukuran yang berbeda. Nah, atau kalau dilihat gambarnya gitu ya, seperti ini. Jadi ada 3 tiang. Jadi tujuannya di sini kita adalah ingin memindahkan semua cakram ke tiang lainnya gitu ya. Dengan urutannya nggak boleh terbalik. Jadi urutannya harus yang terbesar itu pasti harus di bawah. Nah, aturannya memindahkannya itu nggak boleh sekaligus ya. Sebenarnya kan kita bisa hanya mindahin sekaligus gitu ya. Tapi ini kita mindahkannya satu-satu. Nah, dalam memindahkan itu juga tetap aturan diperhatikan. Aturannya cakram yang terbesar tidak boleh ada di atas cakram yang terkecil gitu ya. Jadi dia harus ada yang di bawah. Nah, di sini ini sebenarnya bisa kalau Anda lihat di LDRU tuh bisa aplikasinya bisa bergerak ya. Jadi saya punya nih ini 4, tapi jangan yang ini deh. Kita mulai dari cakramnya sedikit dulu. Saya punya cakramnya ada sebanyak 2. Ya, kita ingin memindahkan ke tiang yang lainnya dengan menggunakan aturan pada Menara Hanoi gitu ya. Nah, di sini kita misalkan HN adalah banyaknya langkah yang diperlukan untuk memindahkan N buah cakram pada masalah Menara Hanoi. Nah, di sini langkahnya adalah, nah yang pertama kan ya, saya memindahkan cakram yang merah ke tiang yang tengah. Itu dihitung 1. Kemudian cakram yang terbesar yang kuning saya pindahkan ke tiang yang lainnya. 2 langkah. Kemudian yang merah tinggal kita pindahkan ke di atas cakram yang kuning gitu ya. Nah, maka kita bisa menghitung di sini
banyaknya langkah memindahkan 2 buah cakram adalah sebanyak 3. Jadi ada 3 langkah ya yang kita gunakan di sini. Nah, kemudian kalau kita tambah lagi sekarang. Kalau kita cakramnya ada 3, berapa banyaknya langkah untuk memindahkan 3 buah cakram? Ya, ini kalau 3 juga masih mudah ya, Anda bisa mencoba-coba. Nah, ini hasil dari Wolfram saya ambil. Jadi, di sini ada sebanyak 7 langkah untuk memindahkan 3 buah cakram. Nah, ini dipindahkan. Ya, pertama yang kecil dulu, kemudian yang tengahnya harus di sini. Kalau yang di sebelah sini kan nggak memungkinkan ya, mindahinnya nanti dia akan menyalahi aturan karena yang cakram terkecil ada di bawah cakram yang besar. Kemudian kita pindahkan lagi yang terbesarnya, begitu seterusnya gitu ya. Maka ada sebanyak 7 langkah. Nah, bagaimana untuk yang cakramnya sebanyak 4? Nah, cakram sebanyak 4 ternyata ada 15 langkah yang kita bisa lakukan. Nah, ini untuk cakram berjumlah 6 ya. Berjumlah 6 itu ada sebanyak 63 langkah. Nah, sekarang tadi kan kita mencoba berdasarkan mengenumerasi ya dari 2, 3, 4, 6. Nah, sekarang kalau HN bagaimana gitu ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan tadi yang relasi rekurennya. Di sini kita memindahkan N-1 cakram paling atas gitu ya. Jadi sebelum yang paling besar ya. Dengan mengikuti aturan dalam permainan menara Hanoi itu ada sebanyak HN-1 langkah. Kemudian dengan menggunakan 1 langkah kita bisa memindahkan cakram terbesar ke tiang yang kedua. Kemudian kan kita memindahkan lagi ya, yang N-2 cakram itu ada sebanyak HN-1 langkah. Sehingga kita bisa menuliskan di sini. Rumusannya adalah yang ini gitu ya. Jadi HN itu akan sama dengan 2HN-1 ditambah 1. Dengan syarat di sini H1 sama dengan 1 ya. Karena cakram yang cuma 1 kan kita cuma nggak bisa memindahkan cuma ya satu-satunya langkah itu aja gitu ya. Maka ini merupakan relasi rekurennya. Kemudian kalau misalnya ditanya nih berapa sih banyaknya langkah memindahkan 64 buah cakram. Nah, ini kan berarti kan masih dalam bentuk rekursif ya. Kita harus menentukan solusi. Nah, kita bisa menggunakan secara iteratif. Nah, di sini seperti tadi, saya punya HN sama dengan 2HN-1 ditambah 1. HN-1-nya Anda rubah lagi. HN-1-nya berarti 2 dikali HN-2 ditambah 1. Ya, Anda lakukan, sederhanakan, jadinya nanti 2 pangkat 2, HN-2 tambah 2 tambah 1. Gantikan lagi HN-2-nya. Ya, nanti Anda sederhanakan dapat ini. Dan seterusnya. Ya, sampai di sini. Nah, Anda lihat sini. Sekarang 2 pangkat N-1 ditambah 2 pangkat N-2 ditambah 2 pangkat N-3 sampai 1. Nah, 1 ini sebenarnya bisa Anda tulis jadi 2 pangkat 0 ya. Jadi, kan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, sampai 2 pangkat N-1. Nah, kalau Anda perhatikan, ini merupakan suatu deret ya. Deretnya deret apa ini? Deret aritmatika atau deret geometri ya? Apa kira-kira ini? Deret apa itu? Deret geometri ya. Nanti Anda cari. Jadi jumlah dari deret geometri ini rumusannya kalau Anda hitung adalah yang ini ya. 2 pangkat N-1. Jadi 2 pangkat N-1 ini merupakan solusi gitu ya. Jadi yang ini tuh kita katakan solusi dari relasi rekuren.
Ini HN sama dengan 2HN-1 ditambah 1. Ya. Nah, ini solusinya. Jadi kalau untuk menghitung berapa banyaknya langkah memindahkan 64 cakram, itu Anda hitung tinggal ini ya. Hasilnya adalah yang ini. Ya, itu merupakan, ya itu banyak bacanya gimana itu ya. Nah, ini ada soal-soal latihan. Anda kerjakan ya.